kasih. Senang rasanya kami boleh menyapa saudara sekalian dalam Warta Jemaat edisi Minggu 6 Agustus 2023. Dan berikut ini adalah info pelayanan selama seminggu ke depan. Mengajak kaum pria dalam ibadah bersama pada hari Selasa pukul 6 sore. Kopi Philadelphia, sumber berkat dan motivasi mantap. Siapa kita? MSK, sejalan dengan Kristus. Yes, yes, yes. Bagi peserta sekalian, dapat hadir kembali dalam MSK Modul 2 sesi terakhir yang dilaksanakan hari Rabu jam 6 sore di gereja. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Mari jemaat Tuhan yang rindu ambil bagian dalam menara doa dapat hadir pada hari Jumat pukul 6 pagi sampai 6 sore di ruang doa. Bagi anak-anak muda, mari bergabung dalam ibadah Youth Sabtu ini yang akan dilayani oleh Kak Citra. Jam 5 sore di gereja. COL, fire, fire, fire! GBI Philadelphia Sampit melaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube dan secara onsite dengan datang ke gereja. Hai teman-teman, yuk bergabung bersama di ibadah tunas remaja Philadelphia Teens setiap minggu pukul 8 pagi di Pantry Room, Panti Asuhan. Philadelphia Teens, grow stronger, grow together. Yes! Bagi anak-anak kecil dapat bergabung dalam ibadah Happy Kids setiap minggu pukul 8 pagi di gereja anak. Happy Kids paling Yahud! Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Amsal pasal 3 ayat yang ke-16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kiranya Tuhan memberkati umur yang panjang dan kesehatan. Amin. Shalom saudara sekalian, gempa seringkali terjadi di dunia saat ini. Sebab memang dunia mengalami goncangan, bukan hanya goncangan melalui alam, tetapi ada goncangan-goncangan ekonomi. Lalu goncangan politik, ada banyak negara yang bergolak hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit juga. Saudara, perkara-perkara yang buruk bisa saja menimpa bumi. Makanya kita harus hidup dalam sebuah kerajaan yang tahan goncangan. Yang ada satu-satunya hanya kerajaan Allah di mana Kristus yang menjadi raja dalam hidup kita. Bila kita menjadikan Yesus sebagai raja yang kita taati, kita fokus kepada Dia, maka iman kita kokoh dan kita tidak lagi mengandalkan manusia atau apa yang ada di dunia, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan juga bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Seperti Petrus pernah memiliki jala yang kosong. Sepanjang malam dia menangkap ikan tidak berhasil. Tapi ketika Yesus dilibatkan dalam hidupnya, maka jala itu penuh dengan ikan. Tapi bukan hanya sekedar sukses duniawi. Di dalam Kristus dia mengalami kondisi more than success. Lebih dari sukses. Apa itu? Signifikan. Hidup bermanfaat, hidup bermakna, hidup berguna.
Karena Tuhan memanggil dia bukan hanya menjadi penjala ikan yang menguntungkan dirinya dan keluarganya saja, tapi penjala jiwa. Artinya dia dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan akhirnya dia menjadi rasul, pemberita Injil, memenangkan begitu banyak orang bagi Kristus. Nah, kalau sudah jadi penjala jiwa, sudah bukan maunya kita, tapi kita harus mengikuti maunya Tuhan. Karena itu saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh, berhasil di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mentaati apa yang merupakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Semakin setia melakukan firman Tuhan agar setiap kita menjadi murid Kristus yang memuridkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.